Smanika, kembali lagi di Smanika Entertainment. Perkenalkan, nama saya Naura Friza Ataya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sang penyanyi yang banyak menjuarai lomba bergengsi di tingkat SMA. Tanpa lama-lama lagi kita panggil, ini dia Najwa Hunayfi. Halo. Gitu ya. Sebelumnya perkenalan dulu nih ke teman-teman Sobat Smanika. Ya. Halo Sobat Smanika, nama aku Najwa Kiptia Hunayfi, bisa dipanggil Najwa. Aku siswi aktif SMA Negeri 1 Kroya, kelas 12 F4. Oke, sebelumnya aku pengen tanya nih, kira-kira prestasi apa saja nih yang sudah diraihkan Najwa selama mengikuti lomba bergengsi di tingkat SMA? Kalau kejuaraan aku ada beberapa ya. Aku biasanya mengikuti lomba yang di lingkup sekolah dan di luar lingkup sekolah. Nah, kalau yang di lingkup sekolah mungkin yang tertinggi ada juara 3 lomba FLS 3N cabang menyanyi solo putri, yaitu tingkat cabang dinas 10 gitu. Kalau misalnya di luar itu ada yang tertinggi itu ada juara 1 menyanyi pop, itu lomba yang diadain oleh Radio Bercahaya Cilacap. Kira-kira pas lomba nyanyi pop ini kamu bawain lagu apa? Nah, pas FLS 3N itu kebetulan lagu wajibnya ada 2 ya. Ada Mencintaimu sama Jalan Pulang dari Yura Yunita, dan aku memilihnya Mencintaimu. Nah, kalau yang di Radio Bercahaya itu aku menyanyikan lagu Terlalu Cinta milik Lyodra. Terus kan Kak Najwa ini sebagai pelajar juga ya, jadi gimana sih Kak Najwa nge-handle waktunya antara latihan untuk lomba dan juga diiringi juga sama kegiatan sekolah? Ya, kalau menurut aku kan sekolah itu yang nomor 1 ya dibanding bernyanyi. Nah, jadi aku tuh punya tips buat teman-teman yang punya kesibukan juga di luar. Jadi sebenarnya kalau di sekolah kan tidak diganggu oleh bernyanyi ya kalau di sekolah sedang pembelajaran. Tetapi biasanya itu kan tugas-tugas banyak. Nah, itu biasanya aku sambil mencicil di sekolah. Nah, kalau misalnya di rumah itu nanti bisa buat untuk latihan bernyanyi seperti itu. Terus dari kecil ini Kak Najwa itu apakah mengikuti les menyanyi atau emang suara emas ini udah dimiliki dari kecil? Nah, kebetulan aku dari kecil tidak bisa bernyanyi. Tidak suka bernyanyi dan tidak bisa bernyanyi. Aku juga nggak tahu, tapi kebetulan waktu aku SMP kelas 7 kan sama Mbak host juga ya kita ya. Itu kan saya disuruh untuk masuk ke dalam paduan suara di SMP. Nah, pada saat itu saya belum terlalu bisa nyanyi. Kebetulan guru saya ini penyanyi. Nah, jadinya saya diolah, terus saya baru memulai les bersama beliau dan menyukai bernyanyi lebih dalam itu malah di kelas 1 SMP, yaitu sejak masuk ke Smanika ini, yaitu pertama ada di lomba yang Thanos yang cipta lagu. Oke, terus apakah ada tokoh inspiratif yang menginspirasikan Najwa untuk berani tampil di atas panggung? Ya, tokoh pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Thanks. Next. Tokoh kedua itu ada orang tua saya ya. Kebetulan saya punya kedua orang tua yang suportif banget soal bernyanyi, soal pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, kalau tokoh dari penyanyi, Ajeng Febria mungkin ya, nggak bercanda. Nggak. Saya punya tokoh inspiratif itu sebenarnya Lyodra. Jadi saya waktu saya kecil, ya nggak kecil banget sih, saya tuh lihat Lyodra tuh ternyata udah dia udah memenangkan lomba di Italia, bahkan dari sebelum dia masuk ke Indonesian Idol. Artinya kan dia dari kecil memang sudah berkembang gitu. Terus kalau Kak Najwa lagi manggung ini, Kak Najwa tuh grogi apa enggak sih? Kalau dulu grogi banget. Kalau sekarang sih mungkin udah enggak ya. Apakah sampai kayak gini? Iya, saya sampai kayak gini. Gitu. Terus gimana cara mengatasi groginya Kak Najwa ini gimana? Nah, dulu tuh aku kan belum menemukan ya titik terang buat aku gak grogi. Nah, dulu tuh aku sebelum naik atas panggung mesti gemeter, terus kayak ada aja kayak kebelet tipis lah, lapar, sakit perut, semuanya tuh pasti dirasain. Nah,
makin kesini saya tuh menemukan tips and trick buat teman-teman juga yang suka tampil di atas panggung. Selain bernyanyi juga bisa ya, misal kayak MC atau mbaknya ya, hostnya mbak ya, benar. MC, terus juga bisa kayak menari dan lain-lain ya. Semuanya yang tampil di depan orang banyak itu bisa. Kalau saya itu misalnya saya akan tampil 20 menit lagi atau 15 menit lagi, itu saya berdiri meregangkan badan saya, terus tarik nafas dalam-dalam, tapi ternyata tarik nafas itu tidak cukup. Saya harus gitu ya guys. Ya saya harus kayak gitu. Soalnya apa ya, biar Itu kira-kira relax. orang sebelah tutup mulut nggak? Tutup Orang hidung nggak? sebelah mungkin sebelahnya kebetulan bunda saya jadi langsung- udah kebal ya? nyium jigong dari kecil mungkin ya kayaknya nih. Udah kebal ya? Jadi udah kebal gitu Kak. Itu tips buat teman-teman semua juga. Terus kalau boleh tahu lagu favoritnya Kak Najwa ini apa? Saya lah lagu favorit baik sih. Di semua penyanyi saya punya lagu favorit, tapi kalau untuk sekarang nggak tahu. Satu aja sebutin. Satu apa ya? Mungkin aku masih suka lagu yang aku bawain waktu aku lomba FLS 3N, yang tuh? Mencintaimu. Sama sekarang lagi suka lagunya Bara Suara dari yang soundtrack film Sore. Iya benar. Ya itu juga aku suka, yang Terbang Dalam Waktu. Boleh kali dinyanyiin sekarang. Yang mana ya Kak? Yang bara suara itu. Oh yang Bara Suara. Oke coba ya. Coba ya. Melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan, sisa hariku udah Kak, Gogi Kak. Keren banget ya, gila. Aku kayak gitu. Oh kamu kayak merasa jadi idaman kayak Iya, istriku ya? kayak aku ngefans banget, Oh sumpah. iya Kak. Gimana Kak? Please, bentar, penutupannya gimana? Sebelum kita tutup, itu please sebutin fun fact Kak Najwa itu. Fun fact aku yang aku baru temui di kelas 12 ini dan baru-baru ini adalah ternyata aku bisa meniru Dewi Persik. Gimana ya? Itu nirunya gimana ya? Oh, oke ya, dengerin baik-baik ya. Oke. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ini mau suya abang yang malu. Iya. Please ulang, Mirip aku ya, Kak? joget deh. Oh, kamu mau joget Kak? Kak berdiri Kak, berdiri dong Kak. Sampai duduk aja. Oh, joget ya Kak. 1, 2, 3. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ini mau juga abang yang mau. Tampil gak sih kita besok? Iya kita harus Bener, collab bener ya, banget, collab ya. bener. Oke. Oke, selanjutnya pesan-kesan dari Kak Najwa. Pesan-kesan buat teman-teman semua di adik kelas dan seluruh masyarakat yang ada di Kroya dan sekitarnya. Intinya jangan pernah merasa terlambat untuk memulai sebuah mimpi, karena aku juga dimulai dari aku remaja gitu. Intinya jangan merasa telat untuk menemukan jati diri kalian. Temukan jati diri kalian secepatnya. Terima kasih. Motivasinya? Hah? Motivasi? Apa maksudnya? Motivasi buat adik kelas yang mungkin Oh. baru mau jadi penyanyi kayak Kak Najwa ini. Intinya untuk dalam bernyanyi ya, jangan bosan-bosan berlatih, karena bisa bernyanyi itu tidak cuma 1-2 kali latihan, tapi harus setiap hari. Bahkan kalian itu harus menjadikan musik itu atau bernyanyi sebagai hidup kalian, baru kalian bisa ke step yang lebih tinggi dalam bernyanyi. Sekian podcast dari Semanika Entertainment hari ini. See you next time. Tungguin kita di episode lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ini mau juga abang yang rayu. Statue, setelan cuek. Udah, please. Malu kan. Ini banyak banget sih meme-nya sih, sumpah.